Bagaimana jadinya jika kamu dan teman-teman sekolahmu sedang dalam perjalanan naik bus, tapi tiba-tiba jalanan dialihkan ke rute yang asing? Bus itu memasuki jalan sepi, terjebak di hutan gelap dan mesin mati. Saat mencoba mencari pertolongan, kalian malah menemukan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sesosok makhluk buas yang haus darah dan bersembunyi dalam kegelapan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan pemandangan yang cukup bikin penasaran. Seorang remaja tampak lari tunggang-langgang di tengah hutan. Nafasnya tersengal-sengal, sampai akhirnya dia berhenti karena kelelahan, tubuhnya gemetar hebat menahan takut. Nah, dari suasana tegang itu, kita beralih ke sebuah bus merah yang melaju santai di jalanan sepi. Di dalamnya ada sekelompok murid sekolah yang lagi dalam perjalanan buat tamasya. Di sana, terlihat Nolan, cowok pendiam berjaket abu-abu yang lagi asyik memandang keluar jendela. Terus ada Bess, cewek yang kelihatannya kalem dan sedang asyik menggambar di bukunya. Nolan sesekali melirik ke arah Bess sambil tersenyum tipis. Kelihatan banget kalau dia punya perasaan khusus buat cewek itu. Selain mereka berdua ada juga Queenie, Carl, dan satu lagi anak yang paling pecicilan, Reggie. Tentunya ada juga Pak Sopir yang bernama Joseph. Meskipun jumlah mereka sedikit, suasana di dalam bus cukup akrab. Bahkan Reggie, yang kelakuannya suka bikin kesal, nyatanya bisa membuat Nolan dan Pak Joseph tertawa. Perjalanan yang awalnya lancar mendadak terhenti. Pak Joseph mengerem mendadak setelah melihat ada pohon tumbang yang menghalangi jalan. Karena putar balik bukan pilihan, Pak Joseph akhirnya memutuskan untuk mundur dan mengambil jalan pintas yang jarang dilewati. Baru saja menyusuri jalan pintas yang sepi dan agak menyeramkan itu, bus mereka kembali berhenti. Kali ini, penyebabnya adalah bangkai seekor rusa yang tergeletak di tengah jalan. Mau tidak mau, Pak Joseph harus turun untuk menyingkirkan bangkai itu supaya bus bisa lewat. Tapi, nasib sial menimpanya. Tepat setelah selesai, dari kegelapan muncul seseorang yang langsung menodongkan pistol ke kepalanya. Pak Joseph pun dipaksa kembali ke dalam bus, membuat Nolan dan teman-temannya kaget setengah mati. Pria misterius ini adalah Pedro, seorang pembunuh berantai yang baru saja kabur dari penjara. Fakta mengerikan ini disadari oleh Carl yang teringat obrolan ayahnya tentang narapidana berbahaya yang sedang jadi buronan polisi. Pedro memerintahkan Joseph untuk terus mengemudikan bus sejauh mungkin. Di tengah perjalanan, Pedro menyuruh semua orang untuk membuang ponsel mereka keluar jendela. Semua anak-anak langsung nurut karena ketakutan, kecuali satu orang, si Reggie. Dia malah kelihatan cuek. Pedro yang melihat itu langsung mendekatinya. Dengan tatapan dingin dan kata-kata yang mengerikan, nyali Reggie akhirnya ciut juga. Dia pasrah menyerahkan ponselnya pada Pedro. Sejak saat itu, suasana di dalam bus menjadi hening total. Tidak ada yang berani bersuara, mata mereka hanya tertuju pada pistol yang dipegang Pedro. Perjalanan paksa ini membawa mereka melewati sebuah area bekas zona militer, sampai akhirnya bus terlihat akan memasuki sebuah terowongan tua. Sialnya, tepat saat berada di tengah terowongan, mesin bus mendadak mati. Pedro yang kesal langsung membentak Joseph untuk segera memperbaikinya sambil menjadikan Queenie sebagai sandera. Pak Joseph yang juga bingung kenapa busnya bisa mogok akhirnya turun untuk memeriksa mesin. Saat itulah, lampu di sepanjang terowongan mendadak padam total, membuat semua orang di dalam bus makin panik. Tak lama kemudian, terdengar suara aneh dari ujung kegelapan. Penasaran sekaligus waspada, Pedro kembali menyuruh Joseph untuk memeriksanya, sementara dia tetap di bus bersama para sandera. Hanya berbekal sebuah senter, Joseph berjalan perlahan menuju sumber suara. Begitu sampai di lokasi, nasibnya berakhir tragis. Sesosok makhluk raksasa tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya tanpa ampun. Di dalam bus, Pedro dan anak-anak ternyata terjebak. Mereka tidak bisa kemana-mana karena kunci bus ada di saku Pak Joseph. Sadar akan hal itu, Pedro memaksa Carl untuk keluar dan mengambil kuncinya. Nolan yang tidak tega melihat temannya dalam bahaya langsung menawarkan diri. Tapi sebelum Nolan sempat beranjak, Bess secara mengejutkan berinisiatif untuk mengambil kunci itu sendiri.
Setelah berhasil kembali dengan selamat, Bess menceritakan apa yang dia lihat dengan napas terengah-engah. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri jasad Pak Joseph yang sudah hancur, seolah-olah habis dimangsa oleh hewan buas. Di tengah situasi genting ini, Pedro yang sudah mendapatkan kunci malah melakukan hal aneh. Dia memaksa Reggie untuk menyalakan bus, padahal sudah jelas kendaraan itu sedang mogok. Nolan yang melihat ada kesempatan dengan cepat mendorong Pedro hingga oleng. Momen itu dimanfaatkan Reggie untuk merebut pistol dari tangan Pedro. Sayangnya, harapan mereka pupus seketika. Pedro yang tahu kalau anak-anak ini tidak punya nyali, dengan santai menantang Reggie untuk menembaknya. Benar saja, Reggie ragu-ragu, dan pistol itu pun berhasil direbut kembali. Usaha mereka gagal total. Saat ketegangan berada di puncaknya, tiba-tiba terdengar suara keras dari atap bus. Pedro yang terlampau percaya diri dengan angkuhnya keluar untuk memeriksa sambil menodongkan senjatanya. Namun, kesombongannya harus dibayar mahal. Ketika dia berjalan ke bagian belakang bus, makhluk mengerikan yang sama muncul dari kegelapan dan langsung menghabisinya. Kematian Pedro ternyata bukanlah akhir dari teror, melainkan awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Nolan dan yang lainnya terpaku ngeri ketika sesosok makhluk menampakkan diri dari luar jendela. Makhluk itu bahkan sempat menempelkan wajah Pedro yang sudah tak bernyawa di kaca bus, sebelum akhirnya lenyap kembali ditelan kegelapan. Tak lama setelah itu, sebuah keanehan terjadi. Radio di dalam bus tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Sayangnya, sinyalnya sangat buruk. Mereka hanya bisa mendengar suara samar-samar tanpa bisa memahami sepatah kata pun. Keadaan jadi makin gawat saat makhluk yang tadi berada di luar kini mulai mendekat dan berhasil masuk lewat pintu depan bus yang rusak. Dengan panik, Nolan mencoba menahan laju makhluk itu menggunakan cahaya senter. Sementara Reggie mati-matian berusaha membuka paksa pintu belakang. Setelah perjuangan singkat yang menegangkan, mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Mereka berlari tanpa arah di sepanjang terowongan yang gelap yang ternyata jalurnya bercabang-cabang seperti sebuah bunker tua. Beruntung, mereka menemukan sebuah ruangan yang kelihatannya cukup aman untuk dijadikan tempat berlindung sementara. Nah, saat memeriksa ruangan itu, Nolan menemukan sesuatu yang penting. Di salah satu dinding ada sebuah peta yang ternyata adalah denah lengkap bekas pangkalan militer. Dari sini, Nolan sadar kalau tempat sebesar ini pasti punya ruang atau menara kontrol. Sebuah ide pun muncul. Nolan bersama Bess memutuskan untuk pergi mencarinya, sementara yang lain diminta untuk tetap menunggu di ruangan itu. Baru beberapa saat Nolan dan Bess pergi, Queenie tiba-tiba kebelet buang air kecil. Dia pun meminta Reggie untuk menemaninya. Reggie yang emang dasarnya usil, setuju saja untuk menemaninya, meninggalkan Carl sendirian dalam keheningan. Sekarang kita beralih ke Nolan dan Bess. Perjalanan mereka mencari menara kontrol membawa mereka ke sebuah penemuan yang aneh. Mereka menemukan sebuah mesin raksasa yang dikelilingi bola-bola lampu super besar. Melihat itu, Nolan langsung menyimpulkan satu hal. Makhluk yang memburu mereka ini pasti takut dengan cahaya. Dan mesin ini sepertinya sengaja dibuat untuk melawannya. Sayangnya, rencana itu sepertinya tidak berjalan mulus. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri, Bess menemukan jasad seseorang yang sudah kaku. Sementara itu, di lokasi lain, Queenie dan Reggie akhirnya menemukan tempat yang pas untuk buang air. Sebelum jongkok, Queenie menyuruh Reggie untuk berbalik badan dan jangan mengintip. Reggie yang dari tadi terus menggodanya, akhirnya menuruti permintaan itu sambil berjalan sedikit menjauh. Tapi saat Reggie sedang asyik mengobrol sendiri, dia sadar ada yang aneh. Suara Queenie tidak terdengar lagi. Benar saja, Queenie sudah menghilang. Reggie yang panik langsung berlari kembali ke ruangan tadi dan meminta bantuan Carl untuk mencari Queenie. Dengan perasaan cemas, keduanya mulai menyusuri lorong sambil terus memanggil nama Queenie. Pencarian mereka berakhir ketika mereka menemukan Queenie di ujung lorong yang gelap dan dia tidak sendirian. Ada sesosok makhluk mengerikan yang sedang mengincarnya. Di sisi lain, perjuangan Nolan dan Bess akhirnya membuahkan hasil. Mereka berhasil menemukan ruang kontrol dan menyalakan kembali generator utama. Tepat pada waktunya, lampu di seluruh area pangkalan militer itu menyala terang benderang, memaksa monster yang hendak menerkam Reggie dan Carl untuk mundur karena kesakitan akibat cahaya. Setelah keadaan menjadi terang, Nolan dan Bess menemukan sebuah tangga kecil di ruang kontrol yang mengarah ke bawah tanah.
Rasa penasaran membawa mereka turun, dan di sana mereka menemukan sebuah ruangan rahasia. Ruangan itu penuh dengan clipping koran dan gambar-gambar sketsa tentang makhluk yang memburu mereka. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah buku harian. Buku itu ditulis oleh pria yang terobsesi dengan makhluk yang sama, dan di dalamnya terselip sebuah foto polaroid bergambar gadis kecil. Setelah berhasil merangkai semua petunjuk yang ada, keduanya segera kembali untuk menemui teman-teman mereka. Tanpa disengaja, mereka semua akhirnya bertemu di salah satu persimpangan lorong. Nolan dan Bess kemudian membawa teman-temannya yang masih syok kembali ke ruang kontrol. Disinilah Nolan mulai menceritakan semua kebenaran yang baru saja ia temukan. Berdasarkan buku harian itu, pria yang jasadnya mereka temukan bernama Julius. Dia adalah orang yang terobsesi memburu makhluk legenda yang ia sebut sebagai Nocturnal. Obsesinya ini bukan tanpa alasan. Semua bermula dari tragedi yang menimpa adiknya yang tewas dimangsa oleh makhluk itu. Peristiwa itu terjadi 40 tahun yang lalu. Dulu, Julius muda yang mengenakan jaket hoodie kuning sedang bermain petualangan di hutan bersama adik perempuannya. Tapi saat tiba di depan sebuah terowongan, Julius yang terlalu asyik membaca peta tidak sadar kalau adiknya sudah berjalan masuk ke dalam kegelapan. Itulah kali terakhir dia melihat adiknya. Sejak saat itu, Julius memendam amarah dan dendam. Puluhan tahun berlalu, tapi dia tidak pernah bisa melupakan kejadian itu. Julius dewasa, akhirnya kembali ke terowongan yang sama untuk berburu. Dengan bekal pengetahuan dan keberanian, dia menyiapkan rencana besar, yaitu membangun mesin cahaya raksasa yang dia yakini bisa membunuh makhluk itu. Namun sayang, takdir berkata lain. Julius harus tewas lebih dulu di ruang bawah tanah. Setelah sinyal radio yang ia gunakan secara tidak sengaja, malah memancing makhluk itu datang lebih cepat dari perkiraannya. Tahu kalau rencana Julius belum sempat terlaksana, Nolan dan kawan-kawan mengambil keputusan nekat. Mereka akan melanjutkan rencana itu dan menggunakan mesin cahaya sebagai senjata pamungkas. Setelah semua persiapan selesai, mereka mengaktifkan sinyal radio untuk memancing si makhluk masuk ke dalam ruang jebakan. Rencana ini kelihatannya akan berhasil. Makhluk itu benar-benar terpancing dan mulai memasuki ruangan. Tapi di saat paling genting, masalah muncul. Bess ternyata tidak kuat menarik tuas generator, yang akibatnya membuat Reggie tidak bisa menyalakan mesin cahaya. Melihat Reggie dalam bahaya besar, Nolan nekat berlari untuk mengalihkan perhatian makhluk itu. Nolan hampir saja tertangkap, tapi untungnya Bess dengan cepat berhasil menarik Nolan, membuat makhluk itu kini beralih mengejarnya. Di saat makhluk itu sedang fokus memburu Bess, yang lainnya memanfaatkan kesempatan emas ini untuk menyalakan mesin cahaya bersama-sama. Begitu mesin menyala, Carl dengan gagah berani menusuk makhluk itu untuk mengulur waktu, memberikan kesempatan bagi Queenie dan Bess untuk segera lari keluar dari terowongan. Tidak lama setelah mereka berhasil keluar, tanpa diduga monster itu menyusul di belakang mereka. Tapi untungnya, hari sudah mulai terang. Makhluk yang takut cahaya itu akhirnya tidak bisa keluar dari kegelapan terowongan. Tak lama, ketiga anak laki-laki itu pun muncul dari dalam sambil membawa obor. Mereka semua selamat. Sejak kejadian itu, hubungan kelima remaja ini menjadi semakin dekat. Peristiwa mengerikan yang mereka alami bersama sepertinya telah menyadarkan mereka betapa berharganya arti sebuah pertemanan. Di adegan penutup, beberapa petugas polisi terlihat menemukan terowongan misterius itu. Salah satu dari mereka mencoba masuk untuk memeriksa keadaan. Tapi ketika sudah berada di dalam, langkahnya seketika terhenti. Dia mendengar sebuah suara aneh yang datang dari kedalaman terowongan, dan film pun berakhir, guys. Intinya, film ini ngajarin kita satu hal penting. Kalau kamu dengar suara aneh di tempat gelap, jangan disamperin. Itu bukan undangan kenalan, itu undangan buat jadi santapan malam. Jadi, tetaplah di tempat terang, dan jangan lupa subscribe channel ini biar hidupmu lebih cerah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.